penting di Desa Bedoro ini adalah pertama kepemimpinan, komitmen, sakit, ada yang lulus, dan kemudian juga partisipasi, ya. Jadi bagaimana disabilitas, penyandang disabilitas, dan kemudian juga penyandang disabilitas itu sendiri, baik yang dewasa melalui kelompok disabilitas desa, dan juga yang anak, ya, dari forum buah ibu dan anak sejahtera kabupaten, ya. Nah, oleh karena itu dukungan mulai dari anggaran dan program berjalan di desa ini, dan bagaimana PKKdes itu dibuat Pak, karena bisa jadi beberapa desa yang lain. Itu yang pertama. Nanti mungkin dari layanan kampus dia punya mulai dari aksesibilitas dalam gedungnya, ada layanan khusus, ada apa dulu. Saking semangatnya. Biar hak mereka juga terpenuhi kan, yang seperti yang saya bicarakan tadi Pak ya. Alhamdulillah kami Perdes sudah semacam Perdes sudah membuat Pak. Jadi untuk studi buat kantor itu contohnya Pak ya. Dibuat ini kebetulan kantor saya sudah agak lama Pak, sudah kantor. Maka kemarin itu buat kantor di sebelah gedung baru itu insya Allah nanti lengkap Pak. Jadi untuk ibu menyusui ada, kemudian ada teman-teman disabilitas kayak tadi yang dibicarakan Pak Sunarman. Jadi walaupun kelihatannya sepele itu kan, tapi kan itu insya Allah nanti syaratnya terpenuhi semua. Seperti itu Pak. Jadi selaku pemangku kebijakan. Bahkan kemarin kita juga di tingkat-tingkat masjid atau kemarin juga sudah saya bicarakan juga bagaimana nanti membuat masjid yang baru atau misalkan ada rehab itu juga harus ada untuk bidang miring. Bidang miring, ada kursi rodanya, kemudian juga nyaman gitu buat teman-teman disabilitas sampai di bawah. Pemikiran kami seperti itu. Jadi mungkin selaku pemangku kebijakan ya memberi contoh itu kan ya agak sulit Pak. Kebanyakan masjid di baru saya lihat kemudian mungkin yang sudah sangat layak saat ini, tapi untuk yang lain mungkin kan masih taraf pembenahan semua. Nah, maka dari itu kita itu lumayan di masjid sudah saya bicarakan seperti itu, kemudian di gedung-gedung seperti gedung baru itu juga sudah nanti ada konstruksinya sudah ada untuk ya beda itu tadi. Mungkin kalau untuk anggaran selaku pemangku kebijakan seperti diaturakan Pak Sunarman mau tiap tahun kita naik Pak, dan tergantung permintaan. Jadi teman-teman diskusi setiap musyawarah desa itu tentunya kita undang, kemudian kita bicarakan apa yang menjadi prioritas untuk teman-teman disabilitas. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi tadi Perdes mulai kapan Pak Perdes tentang desa inklusi? Perdes 2022 setelah COVID itu Pak. Iya. Okay. Dan anggaran setiap tahunnya untuk disabilitas sudah dialokasikan. Sudah alokasikan meningkat. Masukan, ya. Ya, ya. Kalau itu sudah mulai 2016 sampai sekarang. Jadi partisipatif. Ya, luar negeri juga yang melihat Desa Bedoro. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Belanda ya, dan juga Bapak Sunarman selaku staf kepresidenan Republik Indonesia. Ya. Berkaitan acara apa Pak? Bahkan rangkaian studi banding bagaimana cara kami mengelola teman-teman disabilitas yang bisa berjalan dengan baik, dan kemarin mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Desa yang dulu pernah viral nih. Yang dilakukan Desa Bedoro ini terkait penanganan kelompok disabilitas itu seperti apa? Ya, kami bersama dengan teman-teman disabilitas selalu berkoordinasi dengan baik bagaimana cara kami memberi bantuan, kemudian juga
usaha-usaha yang telah kita lakukan, alhamdulillah selama mungkin dari tahun 2016 sampai sekarang yang tiap tahun tidak pernah berhenti, alhamdulillah berjalan dengan baik dan mereka bisa mendapatkan hak yang layak seperti pada umumnya. Usahanya seperti apa dalam rangka disabilitas? Membuat program seperti apa? Ada yang keahlian di bidang pembuatan bis beton, kemudian pembuatan batu bata, juga ada di peternakan seperti bebek, kemudian juga sapi, dan warung UMKM, bahkan banyak lah. Pemberdayaan ya intinya? Iya, pemberdayaan semua. Di Bedora ada berapa yang ternaungi atau total? Kalau total semua mungkin sekitar 48, tapi yang aktif, sangat aktif itu 24. 24. Iya. Mereka semua produktif, dalam Produktif semua. karya. Alhamdulillah kemarin bahkan mungkin pada saat pandemi karena saking mereka kepeduliannya juga sangat tinggi dan mereka sudah merasa mampu, mereka sudah tidak mengembalikan kartu JKN seperti itu. Salah satunya itu. Ya. Nah, disabilitas di Bedora ini kisaran berapa? Bervariasi mas, ada yang ya masih anak-anak, ada terapi juga, kemudian juga mungkin remaja dan sudah berkeluarga. Alhamdulillah mereka semua sekarang mendapatkan hak dan hidup layak seperti ini. Untuk pendampingannya dengan anggaran apa? Dari dana desa. Dari dana desa. Setiap tahun dianggarkan berapa itu? Bervariasi tergantung hasil musyawarah desa. Oh, gitu ya. Selalu kita libatkan dengan komunikasi yang baik seperti itu. Yes, of course. Yeah. Because, silakan. Nggak bisa bahasa Indonesia ya? Indonesia saja. Oke. Bu Willy bisa Indonesia tapi sedikit pelan-pelan. Iya. Oke. Jadi silakan. Ya. Bu, dari melihat yang dilakukan Desa Bedoro ini pada teman-teman disabilitas, ada program apa atau ada rencana apa ke depannya? Our plan to come here was to learn. Yes. Like I said when I started here, that we want to see, because this is an exceptional example in a village where the inclusive society runs well. So we want to investigate what are the factors, what are the things that why does it work here and not in another village. So what do we need if we want to copy this to another village? What do we need to take into account so we can ensure that if we duplicate this, it will work in another village. Jadi programnya diduplikat untuk desa-desa lain, other village. Ya. Untuk For this, belajar, ya. untuk belajar. Ya. Perlu saya terjemahkan lebih lengkap atau sudah cukup? Cukup. Not only in Indonesia, we work in Other countries. other countries. Yes, in Africa. And we take examples from other countries that are maybe similar and maybe not. So we take the factors, so why does it work here, and maybe examples from here. Like, I think a good example here is that everything is organized. You have the disability group, you have the youth groups, and every group has a voice. Which country will use this program? We don't know yet. We are Yeah. just gathering information. Yeah. Ya. Bentar, tapi ada. Mengerti bahasa Inggris? Yes, I know. Ya. Ya, Ibu Willy ini dari Lianafon bekerja di beberapa negara banyak ya. Biasanya fokusnya adalah di negara middle income country ya, yaitu di Afrika, di Asia, dan dulu beberapa tahun yang lalu juga di Amerika Latin. Ya, sehingga model-model yang ditemukan di Indonesia harapannya ini bisa jadikan best practices yang nanti bisa juga diterapkan di negara yang lain. Karena Bu Willy ingin belajar, ternyata ada sebuah desa yang sudah betul-betul membuat partisipasi yang inklusif. Semua orang terlibat dan kemudian bagaimana mulai dari youth group, kelompok disabilitas itu didengar suaranya dan kemudian dibangun bersama sebuah program kebijakan yang berdasarkan partisipasi. Dari mana Ibu tahu Desa Bedoro melakukan program ini? Dari laporan. Laporan. Ya, because NLR Indonesia adalah mitra utamanya Lianafon Indonesia. Jadi Lianafon bekerja di Indonesia melalui NLR Indonesia. Nah, kemudian NLR Indonesia
karena punya mandat program tadi, kemudian kita memetakan seperti apa isu anak dengan disabilitas di Indonesia. Dan seperti tadi saya sampaikan, kami bekerja di 7 provinsi, ya, di 16 kota kabupaten. Di Solo Raya, kami bekerja sama dengan PPRB dan Solo, dengan Pak Sunarman, dengan Mbak Daisy, dan kawan-kawan yang lain. Dan dari situlah kemudian PPRBM Solo, dia memetakan dari Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri, program-program rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Dari situasi itu kemudian berproses beberapa tahun dan kemudian akhirnya menemukan bahwa rehabilitasi bersumber daya masyarakat tidak bisa berjalan ketika aparatur desa dan masyarakat desa tidak gotong royong bahu-membahu. Dan kemudian akhirnya dari kisah-kisah sukses tersebut akhirnya muncullah Desa Bedoro ini yang kemudian kami laporkan, kami sampaikan kepada Liliana Fons, dan kemudian juga ini juga menjadi cerita bersama ya ketika diangkat bahwa ada sebuah percontohan sebuah desa yang bisa menjalankan program desa inklusi di mana semua pihak terlibat seperti itu. Okay, thank you. Ma'am, can you write your full name? Full name. Yes, please. Takut salah. Mana? Oh, di sini aja. Yes. Info ada kegiatan dari kantor staf presidenan mengajak dari Royal Foundation terkait upaya pengembangan untuk pemberdayaan masyarakat disabilitas. Nah ini nanti dari kantor staf kepresidenan setelah melihat Desa Bedoro mampu pemberdayaannya dengan baik, nanti yang dilakukan apa dari pusat, pemerintah pusat? Ya, yang memang tujuan kami dari katakanlah wakil pemerintah pusat dalam hal ini Kedutaan 5 kantor staf presiden memang ingin melihat sejauh mana regulasi dan anggaran pemerintah pusat itu menyentuh masyarakat bawah. Tentu dalam konteks ini melalui undang-undang desa dan dana desa. Nah, kami dapat informasi bahwa salah satu desa atau kecamatan yang seluruh desanya itu sudah secara konsisten memberikan upaya pemberdayaan, kemudian dukungan penganggaran, itu Sambung Macan. Salah satu desa pionirnya adalah Doro. Nah, ternyata laporan itu bukan isapan jempol. Artinya benar-benar nih, tadi kita udah dengar sendiri bagaimana Pak Kepala Desa ya, Pak Kades, Pak Sekcam, kemudian seluruh warga masyarakat yang hadir tadi menyampaikan apa yang sudah, sedang, dan mungkin akan dilakukan tadi ya, upaya peningkatan pemberdayaan dan dukungan untuk anak-anak dan remaja disabilitas di Desa Bedoro. Nah, apa yang kami lakukan, tentu kantor staf presiden ingin praktek baik di Desa Bedoro itu bisa menjadi model, bisa membangun kesadaran di wilayah-wilayah lain, karena kan jumlah desa Indonesia kan 74.000 ya. Nah, sehingga memang inspirasi atau informasi praktek baik dari Desa Bedoro tentu akan kami jadikan bahan untuk mendorong kebijakan yang lebih baik lagi di pemerintah pusat dan bisa mendorong desa-desa lain untuk seperti Desa Bedoro. Dana desa sendiri apakah akan diwajibkan untuk alokasi khusus buat kegiatan semacam ini, khususnya ke disabilitas? Ya, Kementerian Desa sendiri sudah membuat pedoman untuk membersihkan desa inklusi, yaitu desa yang merangkul semua warganya, tidak terkecuali. Dan di sana ada afirmasi wajib melibatkan kelompok marginal. Artinya kelompok yang selama ini belum dilibatkan, belum dilirik, atau belum diberdayakan itu dirangkul. Itu hukumnya wajib untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk memberdayakan kelompok marginal. Nah, kelompok marginal itu siapa? Desa sendiri yang menentukan, karena setiap desa kan mungkin sebaran situasinya beda gitu. Nah, tapi di desa ini tadi yang jelas-jelas adalah yang konsisten dan terus meningkat adalah kelompok rentan yang dirangkul adalah kelompok penyandang disabilitas, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Dan sekali lagi ini bisa menjadi model untuk membangun kesadaran dan membangun keberpihakan desa-desa lain di seluruh Indonesia. Ini akan kita laporkan ke pimpinan nanti, ke Bapak Kepala Staf.
Makasih Pak Munarman. Pak, selaku apa Pak di Saya tenaga ahli media bidang HAM penyandang disabilitas di Kedutaan 5 Kantor Staf Presiden RI. Pak Munarman aja? Sunarman Sukamto. Sunarman Sukamto. Oh, Ya. Makasih. Siap-siap. Sama-sama.